Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir semester berkaitan dengan mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Yang pertama yang saya hormati kepada Ibu Zuli Rodiah, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Perkenalkan, saya Sindu Sanjaya dengan NIM M1D1200034 dari Program Studi Teknik Lingkungan tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis serta riset mengenai tugas akhir semester berkaitan dengan peranan mikroba di lingkungan. Adapun tema yang saya ambil dalam kesempatan kali ini adalah peranan mikroba dalam menguraikan limbah cair. Dan judul yang saya angkat adalah peranan mikroba E4 dalam menguraikan limbah cair tahu. Untuk itu, saya akan terlebih dahulu menampilkan sebuah video berkaitan dengan pengolahan tahu yang nantinya juga menjadi latar belakang dari riset yang saya lakukan terhadap peranan mikroba E4 dalam menguraikan limbah cair tahu. Untuk itu, saya akan menampilkan video tersebut kali ini. Nah, itulah tadi sedikit gambaran mengenai bagaimana proses pengolahan tahu. Dan hal tersebut menjadi latar belakang saya untuk melakukan penelitian ataupun riset dan analisis terhadap limbah cair tahu ini. Adapun beberapa latar belakang utama mengapa saya melakukan riset terhadap limbah cair tahu ini. Yang pertama adalah karena banyaknya industri pembuatan tahu di daerah sekitar saya sendiri. Nah, di daerah saya sekitar sendiri kurang lebih ada 4 ataupun 3 industri pengolahan tahu dan semuanya tentu menghasilkan limbah cair tahu. Dan adapun latar belakang yang kedua, mengapa saya mengambil topik ini adalah karena pengolahan dari limbah tahu ini belum dilakukan secara tepat. Benar sekali. Selain banyaknya industri pembuatan tahu di daerah sekitar saya yang banyak, ternyata pengolahan yang dilakukan belum tepat. Yang kemudian juga menimbulkan latar belakang yang lainnya, yaitu limbah hanya dibuang secara sembarangan dan tidak dimanfaatkan. Seperti yang digambarkan dalam video tadi, bahwa pembuangan limbah cair tahu hanya dilakukan di sebuah tempat ataupun ditampung dalam ember atau dibuang dalam sebuah kolam ataupun dialirkan dalam sungai. Dan itu tentu sangat berbahaya bagi lingkungan, yang menjadi alasan ataupun latar belakang yang keempat mengapa saya mengambil topik ini. Nah, adapun di mana saya mengambil analisis ataupun riset ini adalah dengan beberapa jurnal yang telah saya temui dalam
beberapa sumber di mana adapun limbah cair tahu ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan mikroba. Lalu mikroba apa yang saya manfaatkan ataupun bisa dilakukan dan diterapkan dalam topik saya ini adalah mikroba E4. Lalu bagaimana sih sifat ataupun cara untuk menggunakan mikroba E4, dan bagaimana mikroba E4 ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menangani limbah cair, yaitu limbah cair tahu. Baik, untuk itu saya akan membahasnya lagi secara lebih dalam analisis dan riset saya kali ini. Nah, membicarakan mengenai masalah limbah cair tahu, ternyata setiap tahapan proses pembuatan tahu umumnya menggunakan air dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Karena seperti yang terlihat bahwa setiap proses tahapan tahu tadi, pembuatan tahu, lalu menggunakan air. Bahkan proses akhir dari pembuatan tahu ini menghasilkan 1,5 sampai dengan 2 meter kubik limbah cair tahu perharinya. Tentu sangat banyak karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat banyak sekali tentunya. Itulah pertama ataupun analisis pertama berkaitan dengan limbah yang dihasilkan dari produksi tahu ini. Nah, ternyata analisis yang selanjutnya berkaitan dengan riset limbah tahu ini adalah bahwa sebagian besar dari industri tahu masih belum memiliki instalasi ataupun pengolahan limbah cair tahu, sehingga para pengusaha dan para pembuat tahu ini membuang limbah cairnya ke badan perairan yang apabila melebihi kapasitas daya dukung lingkungan dalam menyerap limbah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang tentu dapat menyebabkan matinya beberapa organisme ataupun makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan. Nah, untuk itu diperlukan sebuah cara untuk mengatasi adanya limbah tahu ini. Salah satunya adalah dengan bakteri E4 yang bersifat untuk menguraikan dan menyederhanakan unsur-unsur dari limbah tahu ini. Nah, ternyata berkaitan dengan bakteri E4 yang dapat menguraikan unsur hara ataupun pencemar lingkungan yang disebabkan oleh limbah tahu. Ternyata limbah tahu mengandung berbagai jenis pencemar lingkungan yang berbahaya, misalnya seperti BOD, kemudian COD, dan juga TSS serta pH. Nah, namun demikian, walaupun limbah cair tahu mengandung beberapa unsur yang berbahaya seperti BOD, COD, dan juga TSS serta pH, ternyata limbah cair tahu juga mengandung unsur-unsur organik yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, limbah cair tahu ini mengandung beberapa unsur organik seperti fosfor, kemudian kalium, dan juga protein yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh tumbuhan. Namun diperlukan suatu bakteri ataupun mikroba yang menyederhanakan unsur organik ini agar dapat diserap. Nah, bakteri E4 merupakan kultur campuran yang merupakan mikroorganisme yang bersifat fermentatif ataupun peragian, di mana terdiri dari bakteri fotosintetik ataupun Rhedomonas sp, kemudian jamun fermentasi ataupun Saccharomyces sp, dan bakteri asam laktat ataupun Lactobacillus sp, serta Actinomyces aragi atau yeast yang berfungsi untuk menurunkan parameter pencemar dan meningkatkan unsur hara dari limbah tahu ini. Nah, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ulum Munawarah dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Penyisihan Parameter Pencemar Lingkungan pada Limbah Cair Industri Tahu menggunakan efektif mikroorganisme E4 serta pemanfaatnya, ternyata menunjukkan bahwa bakteri E4 secara efektif melakukan penyisihan terhadap biochemical oksigen ataupun BOD sebesar 95,9% dan 93,6%, sedangkan efisiensi untuk chemical oxygen demand ataupun COD sebesar 93,2% dan 97,8%. Angka ini menunjukkan bahwa E4 ini dapat menurunkan polutan yang ada pada limbah tahu secara efektif. Sedangkan dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa E4 ini juga meningkatkan unsur hara ataupun menyederhanakan unsur-unsur hana seperti nitrogen dan juga kalsium serta protein secara cepat dalam jangka waktu tertentu. Nah,
bagaimana sih cara membuat limbah E4 ini dapat berguna melalui E4 ini. Untuk itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan secara mudah untuk dapat mengolah limbah cair tahu ini dan dijadikan sebagai limbah ataupun dijadikan sebagai pupuk untuk dimanfaatkan kemudian. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara E4 ini dapat menguraikannya, ternyata dalam penelitian tersebut juga dibahas bahwa ada beberapa perlakuan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan bagaimana E4 ini dapat dimanfaatkan untuk menguraikan dan menyederhanakan unsur-unsur hara yang ada pada limbah cair tahu ini. Nah, adapun cara yang sangat mudah yang dapat diterapkan dalam berbagai industri yang ada di sini adalah dengan melakukan E4 ataupun memberikan E4 ini dicampur dengan beberapa limbah cair tahu. Nah, untuk perbandingan yang sudah ditetapkan ataupun pernah dilakukan oleh Munawar dan kawan-kawan ini dalam penelitiannya, adapun perbandingan yang dapat digunakan adalah 1:4 untuk perbandingan antara limbah cair tahu dengan bakteri E4. Nah, E4 ini berguna untuk melakukan fermentasi yang selanjutnya akan menguraikan dan juga menyederhanakan unsur hara ini selama jangka waktu tertentu. Adapun jangka waktu yang sangat disarankan untuk dapat memanfaatkan limbah cair tahu ini secara optimal adalah pada waktu 10 hari. Karena pada waktu itu bakteri E4 dalam limbah tahu dapat melakukan regenerasi ataupun pembelahan secara optimal, sehingga bakteri dapat secara optimal meningkatkan unsur hara dan menghilangkan unsur-unsur polutan yang ada pada limbah cair tahu, sehingga limbah cair tahu dapat digunakan serta tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat tarik dari analisis dan juga riset yang saya lakukan terhadap bagaimana mikroba E4 dalam melakukan penguraian ataupun untuk mengurai limbah cair tahu ini, yang pertama adalah pengolahan limbah tahu harus dilakukan secara optimal. Kemudian yang kedua adalah karena atas beberapa hal, terutama kandungan yang terkandung dalam limbah tahu ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak dilakukan proses ataupun pengolahan yang secara optimal itu. Nah, E4 adalah salah satu mikroba yang dapat menguraikan limbah cair tahu itu ataupun dapat menjadikan sebagai solusi untuk mengatasi topik yang saya bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, dengan fermentasi E4 akan menurunkan bahan pencemar lingkungan dan menguraikan unsur organik agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik nantinya. Nah, tentunya pupuk organik ini ataupun pupuk cair organik ini dapat menimbulkan efek ekonomi yang lebih meningkat bagi para pelaku produksi industri tahu ini. Nah, sekian yang saya sampaikan dalam berkaitan dengan hasil riset ataupun analisis mengenai peranan mikroba di sekitar lingkungan, di mana tema yang saya ambil adalah peranan mikroba dalam mengatasi limbah cair, dan judul yang saya angkat adalah peranan mikroba E4 dalam menguraikan limbah cair tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zuli Rodia SSI MT yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran berkaitan dengan mikroba. Semoga tugas ini dapat diterima dengan baik, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan merupakan pembelajaran bagi saya. Saya akhiri dan saya tekankan lagi, saya Sindu Jaya dengan NIM M1 di 120034 dari Program Studi Teknik Lingkungan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.